Hai anak-anak ibu, selamat pagi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, bagaimana kabarnya semua? Pasti ibu harap sehat-sehat saja. Di kondisi pandemi seperti ini, ibu mengharapkan semuanya dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa taati protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan. Nah, kita akan memasuki pembelajaran yaitu tema 1 hidup rukun dan subtema 1 hidup rukun di rumah. Sebelumnya ibu mau bertanya, ada nggak yang tahu apa itu hidup rukun? Nah, ibu jelaskan sedikit sebelum kita masuk ke dalam. Hidup rukun itu adalah hidup yang dalam keadaan damai tanpa adanya perkelahian, perselisihan ataupun pertengkaran. Nah, di sini ada subtema 1 hidup rukun di rumah. Kita semua pasti menginginkan ya yang namanya suasana damai di rumah kita. Nah, ibu juga berharap anak-anak sekalian dapat menciptakan suasana hidup rukun di rumah. Dengan cara apa? Bertingkah sopan, santun kepada yang lebih tua, bertutur sapa yang baik, menghargai, menjaga agar tidak terjadinya kesilapan ataupun perkataan yang kurang menyenangkan, baik ke kakak, baik ke adik, terlebih ke orang tua. Nah, menurut kamu bagaimana caranya kita untuk menjaga kerukunan itu? Cuman satu, saling menyayangi. Niatkan di dalam diri kamu untuk menyayangi keluarga kamu. Jika kamu tidak merasa sayang ataupun merasa sedikit emosi, itu tidak akan rukun. Kenapa? Jika kamu aja udah terpendam yang namanya emosi ataupun marah, pasti tercipta jiwa yang congkak ataupun sombong. Nah, di sini ada, kita masuk pembelajaran 1. Kita baca teks cerita ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Siapa Mutiara dan Udin? Mutiara dan Udin adalah kakak beradik, anak dari si ayah tadi. Nah, Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, jadi apa yang bisa kita petik dari sini? Yang bisa kita petik di sini adalah saling menerima. Tidak ada iri dengki. Yang pertama. Yang kedua, kasih sayang. Jika kita memiliki kasih sayang, apapun yang diberikan, apapun yang dilakukan, jika kita memiliki kasih sayang, pastinya kita akan menerima kerukunan. Kalau kita sudah merasa damai dalam hati, pasti kerukunan dalam keluarga akan terjalin. Nah, oke, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya. Coba perhatikan buku yang di dalam rak. Nah, Udin dan Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut, tiap kelompok berisi 10. Kita memasuki penjumlahan. Satu kelompok dia berisi 10, satu puluhan. Kalau dia ada 5 kelompok, maka ada 50-an. Nah, di sini kita ada perhatikan 70-an berarti sama dengan 70. Dan di sininya 7 buku. Banyak buku ada berapa? 70 ditambah 7 sama dengan 77. Nah, sekarang perhatikan buku-buku di dalam rak tersebut. Sudahkah tepat 70? Mari kita hitung kembali. Setiap ada satu tumpukan, maka berisi 1 puluhan atau 10. Nah, jika ada 7, berarti 7 puluhan atau 70. Nah,
70 ditambah 7 sama dengan 77. Oke. Nah, Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku jenis anak. Ada buku cerita, buku pengetahuan, dan buku nyanyian. Nah, setelah itu dia melihat isi buku nyanyian itu ada yang berjudul Prama dan Congkak. Di sini kita akan memasuki itu ya. Oke, dengarkan video ini. Nah, anak-anak tadi kan sudah mendengarkan lagu Prama dan Congkak. Di sini ibu ingin anak-anak sekalian bisa menghafalkan lagu tersebut atau menyanyikan. Nah, tadi dikatakan bukan congkak, bukan sombong yang disayangi, handai dan tulan. Artinya tidak congkak, tidak sombong, maksudnya tidak tinggi hati, tidak sombong, maka akan disayangi teman-teman. Nah, kalau sudah kita disayangi, maka hidup kita akan terasa damai dan rukun. Anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, prama dan sopan, itulah anak yang harus kita contoh. Nah, untuk anak-anak sekalian, ibu mohon kedepannya tetaplah hidup dengan rukun. Dari pelajaran ini kita bisa memetik satu nasihat ataupun satu. Nah, di sini kesimpulannya, kalau kita tidak sombong, tidak tinggi hati, ingin berdamai, menciptakan kasih sayang, maka hidup kita akan rukun. Terutama kita harus bisa berjiwa besar atau menyayangi orang di sekitar kita, maka orang juga akan menyayangi kita. Untuk anak-anak ibu sekalian, jangan lupa untuk selalu berbuat baik, ramah, sopan, dan tidak sombong. Serta satu lagi, jangan suka berbohong. Pembohong paling tidak disukai orang, dan jika orang tidak menyukai kita, maka kita akan tersendiri. Oke, kita tutup pembelajaran ini dan besok akan kita sambung kembali. Sebelum kita akhiri, Ibu ucapkan terima kasih. Dah.